Halo, nama saya Pak Habibie. Saya kesehariannya berjualan tempe. Dan kalau pagi saya biasanya mengajar di salah satu sekolahan inklusi di Kabupaten Jombang. Awal saya dulu itu saya memang bergelut di dunia tempe, memang bersama keluarga, itu usaha keluarga. Dan saya sebagai penjualnya saja, yang produksi itu kakak-kakak saya, yang punya usaha itu orang tua saya. Kemudian saya itu kuliah di suatu perguruan tinggi di Kabupaten Jombang. Itu saya juga pengen kalau pagi itu ada kegiatan, daripada saya nganggur, saya memilih untuk bekerja gitu. Kebetulan ada lowongan pekerjaan di salah satu sekolah inklusi. Kebetulan saya juga suka anak-anak. Kalau suka dukanya sih, kalau saya itu sukanya itu karena saya sangat senang kalau bertemu banyak orang. Kayak di pasar itu ketemu banyak orang, dan kebetulan saya juga suka anak-anak. Jadi kalau pagi bisa ketemu anak-anak gitu. Jadi hidup ini serasa penuh warna gitu. Kalau dukanya jualan tempe itu biasanya kalau lagi sepi gitu. Dukanya itu kalau sepi. Kadang kalau lagi sepi itu jadi jadwal masuk sekolah saya agak terlambat gitu. Oh gitu. Iya. Kalau lagi ramai itu seneng banget. Jadi bisa tepat waktu kalau berangkat ke sekolahnya. Tapi kalau yang di sekolah kalau yang di sekolah itu sukanya saya itu seneng banget lihat anak-anak bermain ceria, apalagi anak-anak khusus, sangat bagus, maksudnya sangat indah. Mereka itu kayak pelangi, mereka itu berbeda-beda warnanya, berbeda-beda kemampuannya. Tapi jika mereka bersatu, itu keren banget. Bercandanya itu penuh dengan keunikan lah, seneng banget saya. Lika-liku kehidupan saya ketika menjalani dua profesi ya. Yang pertama saat berjualan tempe, lika-likunya adalah ketika perjalanan malam. Kalau ketika hujan malam itu harus kita benar-benar bisa jaga daya tahan tubuh kita. Sehariannya saya itu biasanya konsumsi rempah-rempah seperti jahe, kencur, minum-minuman seperti itu untuk menjaga kesehatan saya. Bukan obat-obatan ya, atau vitamin yang lain. Terus yang kedua, ketika saya sampai di Mojo Agung, saya itu masih ada proses pemotongan tempe. Jadi di percetakan tempe itu dipotong, terus dipindah ke kalau bahasa orang sini itu rengkek, atau kalau orang Jawa bilangnya rombong itu. Terus kemudian saya bawa lanjut ke pasar Berangkal Mojokerto. Di sana itu harus melayani ekstra cepat ya, karena kalau tidak cepat dan tepat pasti kalah persaingan di sana. Persaingannya sangat bagus di sana masalahnya. Kemudian ketika sampai jam 6 pagi itu saya akan kembali ke sekolah. Nah, kalau ada penjualan yang sepi, saya itu yang susah kejar waktu dengan kecepatan penuh, nggak tahu kecepatan berapa kalau naik motor. Yang penting saya sampai rumah dengan selamat, alhamdulillah. Ketika sampai rumah, siap-siap untuk bekerja di sekolah. Di sekolah itu proses belajarnya seperti ini. Ketika jam 7:30 kita akan berdoa.
berdoa dengan anak-anak, mengajar anak-anak. Kemudian masuklah jam 8 itu masuk materi. Kebetulan kelas saya adalah kelas kemandirian, jadi saya mengajari banyak hal di anak ABK, terutama pada anak-anak autis. Itu kemandirian seperti merawat dirinya sendiri, mandi, seperti itu. Yang kedua, mencuci pakaian. Yang ketiga, melipat baju. Terus dilanjut dengan berkebun, menyiram tanaman, menanam, seperti itu. Kemudian yang rutinitas setiap pagi itu awalnya sebelum semua kegiatan itu, setelah berdoa tadi itu sebenarnya olahraga dulu kalau kelas saya gitu. Setelah olahraga lanjut kegiatan yang saya sebutkan tadi. Sampai jam setengah 11 anak-anak dipulangkan, saya lanjut terapi gitu, menerapi anak-anak berkebutuhan khusus 1 jam. Kemudian saya terkadang menyempatkan untuk pulang, terkadang tidak, tergantung kondisi lelah saya. Kalau kondisi saya begitu lelah, saya akan istirahat di sekolah. Kalau enggak, ya saya akan bertemu keluarga sebentar. 2:30 saya balik ke sekolah untuk menerapi sore. Apa alasan sampean kok masih bertahan dengan dua profesi ini? Ya. Mungkin apa sampai cerita? Mungkin kalau dari segi ekonomi, mungkin saya bisa menabung hasil jeripaya penjualan tempe itu, bisa saya tabung untuk cita-cita saya yang ingin punya rumah gitu. Terus yang itu untuk segi ekonomi. Jadi untuk kesehariannya saya biasanya penghasilan yang dari guru itu bisa saya buat belanja setiap harinya. Kalau itu segi ekonomi. Tapi kalau segi ibadahnya, itu yang saya senang itu di sekolah ini. Makanya saya bertahan itu di sini itu saya mulainya saya anggap semuanya itu ibadah. Pesan saya untuk teman-teman yang di luar sana, jadilah orang yang semangat, nomor 1. Jadi yang kedua, jadilah orang yang penyabar. Nah, kalau kalian itu semangat, sabar, pasti Tuhan akan membantu kalian. Tapi kalau kalian itu sukanya emosi dan nggak sabar, nggak semangat, usaha kalian sudah tahu sendiri kan apa yang dikabulkan oleh Tuhan. Dan kata-kata terakhir saya adalah seperti ini: jangan suka mengeluh, percuma tak ada yang mampu membantumu. Tapi kalian harus tetap berusaha mewujudkan cita-cita kalian. Apapun itu, waktu itu bukan segalanya kalau menurut saya. Tapi bagaimana kalian mengelola waktu itu yang paling tepat untuk kalian berkembang dan jadi seperti apa nantinya kalian. Oh, siap.